Jadi paling tidak ada dua pilar yang akan disokong dengan sekuat-kuatnya oleh APP, yaitu mengenai satu business turnaround, yang kedua adalah asset optimization. Memberikannya beda-beda. Tapi apa yang bisa menjadi pilihan bagi setiap orang? Kemauan kerja, kesungguhannya, itu pilihan menurut saya. Sedangkan buat APP, gitu kan, kesuksesan menurut saya adalah bagaimana APP bisa mewujudkan visinya tadi. Bisa mewujudkan bikin airport city di Jogja, di Bali, dan mungkin di bandara lain. Itulah sukses. Sukses itu kalau kita bisa membuat sesuatu yang menjadi lebih baik daripada yang saat. Sekarang kita ngomongin tantangan ke depannya Pak Eko. Wah, seru nih, seru nih. Tantangannya apa nih APP ke depan nih? Mau jadi apakah APP? Hai sahabat AP1, welcome back to CFV Talk Podcast. Saat ini kami dalam CFV Talk Podcast kali ini mengundang seorang leader, seorang yang memiliki visioner jauh ke depan, dan yang pasti seseorang yang very humble dan salah satu talenta Angkasa Pura I yang menduduki jabatan strategis. Siapa beliau? Mari kita sambut Bapak Ristianto Eko Wibowo, seorang direktur utama PT Angkasa Pura Property. Selamat datang, Pak Eko. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya. Sehat selalu, Pak Eko. Alhamdulillahirobbil alamin. Semangat terus ya. Semangat, Eko, ya? harus. Ya. Harus. Ya, gimana Pak Eko? Kegiatan di Angkasa Property? Alhamdulillah dari 2020 bergabung dan sampai dengan hari ini Angkasa Pura Property bisa menunjukkan performa yang cukup bagus ya, sebagai salah satu anak usaha AP1 yang tentunya harus mendukung induknya terutama di masa-masa yang sedang sulit ini. Berarti 2023 udah mulai start lagi ya, udah mulai gas lagi nih. Gasnya sudah dimulai dari tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan gasnya tahun ini lebih kencang lagi, gaspol lebih cepat lagi, satset kata orang sekarang. Dan ini yang akan menjadi salah satu ciri dari APP ke depannya. Oke. Nah, cuman sebelum kita jauh ke depan terkait APP, teman-teman sahabat AP1 pengen tahu nih sebenarnya Angkasa Property itu apa, Pak Eko? Oke, jadi bicara Angkasa Pura Property sebetulnya mudah dikenali ya. Dari namanya Angkasa Pura dan ada propertinya. Angkasa Pura sudah terkenal lah sebagai airport operators gitu ya. Nah, kok tiba-tiba ada properti? Jadi kurang lebih dari rencana besarnya AP1 di tahun 2011 gitu ya untuk mengembangkan bisnisnya dibentuk anak-anak usaha, salah satunya Angkasa Pura Property, di mana saat itu adalah banyak sekali aset-aset idle AP1 yang non-related airport ya sebetulnya, lahan-lahan yang dimiliki tapi tidak berhubungan langsung dengan airport atau yang ada hubungannya tapi tidak terlalu erat. Nah ini yang diharapkan properti, Angkasa Pura Property ini bisa mengembangkan itu, bisa mendayagunakan yang akhirnya akan memberikan manfaat optimal bagi induk perusahaan dan tentunya dengan Kementerian BUMN seperti itu. Jadi ada property development, ada construction business, ada juga yang lainnya. Nanti saya mungkin lebih jelaskan lebih detail satu persatu. Oke, berarti Angkasa Property itu anak perusahaannya Angkasa Pura, lebih di bidang properti gitu ya? Betul sekali. Dan sub-subnya banyak banget gitu ya Pak Eko ya? Alhamdulillah kita ada 3 bisnis lain yang nanti yang tadi saya sebutkan, ada properti, pengembangan propertinya sendiri, ada bisnis di construction services, kemudian juga ada di facility management. Kurang lebih seperti itu, Mas Yudi. Nah, Pak Eko, sebagai seorang direktur utama PT APP ya, seperti itu ya. Sebenarnya Pak Eko, background-nya apa nih Pak Eko? Bisa menjadi sebagai puncaknya leader di Angkasa Property, Pak? Oke. Ini mungkin agak panjang ya, tapi coba disingkat-singkat saja gitu ya Pak Yudi ya.
Jadi berawal dari saya dari kota kecil ya, di kota Kudus namanya. Bersekolah SD di sana, SMP di sana, kemudian agak melompat ke kota besar ke Semarang, bersekolah namanya di STM Pembangunan Semarang. Mengambil jurusannya teknik mesin konstruksi namanya. Oke. Nah, 4 tahun STM-nya di situ, kemudian lulus, ingin bekerja tapi tiba-tiba lari jadi entrepreneur, terus kemudian nyangkut di Bali. Nah, jadi 97 akhirnya bergabung dengan Angkasa Pura I, Bandara I Gusti Ngurah Rai waktu itu. Kemudian bersekolah lagi di Bali di salah satu universitas swasta di sana. Nah, kemudian mulai berkarir, jadi diterima di Angkasa Pura I, kalau boleh dibilang kan ada kelas jabatan ya, 1 sampai 16, waktu itu saya diterimanya di 15. Oke. Nah, gitu. Jadi background-nya kalau bicara masuk di Angkasa Pura I adalah dari SLTA. Kemudian sekolah lagi, teknik mesin konstruksi, tapi begitu sekolahnya ke manajemen. Oke, berarti passionnya S1 manajemen ya? S1 manajemen, kemudian alhamdulillah berkarir, diberikan kepercayaan. Nah, tahun lalu menyelesaikan studi lanjutan di S2 di UI kebetulan, ambilnya finance juga di situ. Ambil finance, dan sekilas background-nya jadi campur-campur. Ada tekniknya, ada manajemennya, ada juga terakhir di finance. Gambarannya seperti itu kalau bicara mengenai pendidikannya. Jadi cukup beraneka ragam, dan itulah yang membuat jadi kita lebih banyak tahu karena banyak belajar dari bidang ilmu yang berbeda. Kalau bidang tugasnya, pekerjaannya, startnya dulu apa Pak? Waktu di Bali pertama kali penempatan? Start di Bali itu sebagai pelaksana PJP2U. PJP itu kalau mungkin kalau di internal di teman-teman di Induk tahu ya PJP2U, tapi mungkin buat masyarakat yang lain, meskipun ini salah ya, disebutnya biasanya airport tax. Padahal yang betul passenger service charge. Nah, disitulah saya berawal, kurang lebih 97-2006 berada di operation ya. Kemudian berpindah ke komersial, menangani non-aero bisnis sampai 2009 berpindah ke Jakarta dari Bali, 2010 ke Lombok, 2012 ke Surabaya, 2012 akhir pindah ke Jakarta lagi, dan sampai sekarang ditugaskan di Jakarta. Itu sekilas dari sisi karirnya kurang lebih seperti itu. Berarti dari awal memang sampai karirnya ini lebih di lingkup di bidang komersial Pak ya? Boleh dibilang tahun lalu genap 25 tahun mengabdi di AP1, 23 tahunnya ada di komersial dan pengembangan bisnis. Mantap. 23 tahun, 25 tahun tuh kalau kita punya anak udah mau mantu tuh ya. 25 tahun. Berarti mulai start 2 tahun ke belakang ini ya, untuk ditugaskan sebagai direktur ya di Angkasa Pura Property. 2020 di masa pandemi bulan September saya ditugaskan di APP sebagai direktur keuangan dan SDM. Oke. Oh berarti awalnya sempat direktur keuangan dan SDM ya memang kondisi ya 2020 itu kan bisnis yang tiba-tiba berhenti. Ya, makanya keuangan menjadi salah satu key factor-nya yang harus kita amankan dulu. 2022 Januari saya ditugaskan sebagai direktur. Kira-kira seperti itu. Berarti karirnya moncer terus nih Pak Eko ya? Alhamdulillah. Ya. Keren. Ini buat sahabat AP1 juga jadi motivasi juga Pak Eko ya berarti ya? Mudah-mudahan. Yes. Nah Pak Eko, sekarang Pak Eko sebagai direktur utama PT APP, sibukannya kalau seorang direktur utama tuh apa aja Pak Eko sih? Kalau bicara kesibukan, ya pastinya dengan di APP ya, ada di APP gitu, selaras lah dengan APP yang tadi saya sebutkan. APP itu mau kemana gitu kan, dengan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan visinya. Pengembang properti, terutama kita sedang fokus untuk Airport City, kan? Kemudian cashflow kita yang selama ini berada di konstruksi itu tidak boleh lupa juga, meskipun mengembangkan properti.
bisnis konstruksi jalan terus di dalam perusahaan, dalam artian di dalam grup AP1 maupun juga di luar. Ini salah satu yang menjadi program ya. Jadi bukan hanya kita bicara mengenai bisnis di internal, tapi 2020, 21, 22 dan ke depan kami APP harus bisa untuk meng-create satu proyek-proyek pekerjaan bisnis di luar dari induk perusahaan. Jadi kalau bilang kesibukannya ya ada di situ dengan dinamika dan keanekaragamannya. Ada stakeholder yang ada di dalam, ada stakeholder yang ada di luar. Jadi ya sangat sibuk kalau kita bilang ya, tapi itu menjadi nikmat kan. Daripada kita pas pandemi berdiam diri nggak bisa kemana-mana kan, Mas Yudi? Nah, Betul, sekarang betul, udah bisa keluar, ya ini lebih enjoy lah dengan sibuk seperti itu yang insya Allah hasilnya ada. Gitu. Oke. Berarti dari strukturnya APP nih, direktur utama ini di bawahnya strukturnya ada direktur apa lagi Pak selain? Jadi saat ini nomenklaturnya ada 3 direksi di APP. Jadi ada direktur utama, ada direktur operasi, dan ada direktur keuangan dan SDM. Itu yang dulu Pak Eko sebelum jadi direktur utama ya? Ya, Direktur betul. SDM dan keuangan. Betul seperti itu. Nah, masing-masing punya tupoksi. Yang satu di keuangan dan SDM ini lebih kepada supporting. Ya. Operation ini ya membawai semua bisnis dan pengembangannya untuk APP. Nah, koordinasi dan semua itu ya tetap dari dirut dan juga dari direksi yang 2 tadi. Nah, itu berarti punya representatif di masing-masing cabang Angkasa Pura apa seperti apa, Pak Eko? Ada. Jadi APP ini sudah memiliki kurang lebih 16 kantor cabang ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan induk karena memang di awal sekali dulu tujuan berdirinya adalah untuk supporting induk, baik tadi pemanfaatan lahan maupun juga untuk facility management. Nah, jadi APP hadir di semua cabangnya AP1, mulai dari Papua sampai dengan yang terbaru ada di Batam. Meskipun bukan cabang, karena ini adalah salah satu tim kita juga yang ada di Batam, APP sudah hadir di sana. Plus satu yang tidak ada bandaranya di Jakarta. Oke. Nah, di Jakarta kami juga punya satu branch kantor cabang yang kita coba dorong untuk mengoptimalkan semua potensi yang non-airport. Karena apa? Jakarta ini adalah pusat bisnisnya. Hampir semua kantor pusat perusahaan ada di Jakarta. Nah, jadi alhamdulillah kantor cabang Jakarta meskipun tidak berhubungan langsung dengan bandaranya AP1, kita ada beberapa proyek kerjasama dengan kereta api, kerjasama dengan Transjakarta, kerjasama dengan yang terbaru, ini masih bandara juga, tapi Bandara Halim, yang bukan dimiliki oleh AP1, dan juga di beberapa proyek lainnya. Berarti selain untuk mensupport induk, juga ekspansi keluar ya Pak Eko ya? Ya, jadi APP ini kalau kita bicara mengenai pilar sekarang kan induk lagi transformasi ya. Jadi paling tidak ada 2 pilar yang akan disokong dengan sekuat-kuatnya oleh APP, yaitu mengenai satu business turnaround, yang kedua adalah asset optimization. Business turnaround itu dalam hal ini APP adalah mendukung induk dari sisi facility management, kemudian penyediaan utilitas. APP sudah mengembangkan bisnis EBT, energi baru terbarukan, ya kan, solar panel, kemudian juga penyediaan semua kebutuhan untuk equipment. Nah, ini bentuk support dalam rangka untuk mengefisienkan cost yang ada di bandara. Nah, itu di bisnis turnaround. Satu lagi, tadi, optimalisasi aset. Jadi dari 3 lini bisnis, property management, property developer, dan konstruksi. Property developer ini juga dari sejak tahun 2021 awal, kita sudah mencoba untuk mengoptimalkan dengan size yang memang kemampuannya APP dulu. Kan 2020 kita sangat tertekan ya. Pada saat pandemi yang tiba-tiba datang, cash is a king, katakanlah orang bilang begitu. Jadi ini sangat tertekan, amankan dulu dapurnya.
Kemudian setelah aman 2021 kita mulai keluar apa yang belum dikerjakan APP. 2021 lahirlah bisnis properti APP dalam bentuk driving range yang ada di Bali. Jadi ada satu lahan reklamasi yang idle, belum dibangun, dan itu kita melihat potensi pasar. Ya kan? Ada potensi pasar di mana orang harus ada jarak. Jadi olahraga sepak bola kan pasti bertemu. Nah, driving range ini ada pembatasan. Animo orang cukup besar waktu itu. Kita bangun di sana, sudah berjalan sampai dengan hari ini. 2022 kami membangun mini golf yang ada di Jogja. Kalau tadi di Bali ada lahan idle di Maguwo kita bangun. Akhir 2022 kemarin kita juga mengoptimalkan satu lahan yang mungkin lebih dari 10 tahun kali yang nggak dimanfaatkan. Ada namanya lahan di Demangan. Kita sulap, kita bikin inovasi, bikin satu restoran yang isinya adalah ada restoran Korea dan restoran Jepang. Di Jogja juga itu? Di Jogja, karena bisnis ini kan harus ada diferensiasi juga. Kalau semua makanan khas Jogja udah banyak, ya kita bikin sesuatu yang anak muda sekarang kan gemar dengan Korea, apa segala macam, dan sudah berjalan kurang lebih sekitar 45 hari, dan juga bagus hasilnya. Jadi itu kurang lebih bisnis konstruksi, pengembangan properti, facility management, itu pilarnya APP saat ini. Dan ini akan yang selalu didorong, dikembangkan untuk menjadi lebih besar lagi nantinya. Itu Mas Widi. Berarti kalau setiap teman-teman APP ini at least anggaplah dia feasible study ya seperti itu ya. Berarti memang sudah di sedemikian rupa ya, memang potensi udah tahu marketnya kemana, seperti apa gitu ya. Iya. Seperti itu ya, oke. Nah selain dengan tadi driving range, terus dengan mini golf tadi, yang lain apa Pak Eko yang sudah dicapai sama PP nih? Kalau tadi yang sudah selesai dan jalan, ya kan? Jadi masing-masing sih ada ya tadi. Tapi mungkin kita fokus kepada kalau konstruksi pastinya tadi kita juga ekspansi keluar. Terakhir konstruksi yang cukup fenomenal bagi APP adalah ada 3 event besar di 2021 dan 2022 yang kebetulan peran bandara sangat signifikan di situ. Nah, APP mensupport itu. Satu, dalam rangka kegiatan MotoGP di Mandalika. Tempatnya memang di Mandalika, tapi setiap orang yang mau menuju ke Lombok kan pasti landingnya ada di bandara dulu sebelum menuju ke Mandalika. Kami mendapatkan tugas untuk melakukan satu beautifikasi bandara. Jadi terminal, kemudian landside dan sebagainya. Alhamdulillah bisa kita selesaikan dan mensupport kegiatan ada di Lombok. Yang kedua, dalam rangka PON. Kan? Dalam rangka PON, tiba-tiba pada saat 2020 AP1 ditugasi ngelola Sentani, 2021 ada PON. Kondisi bandaranya sangat butuh sentuhan lah gitu supaya cantik ya. Jadi kami juga ditugaskan di sana dan bisa selesai dan bisa mendukung dalam rangka pelaksanaan itu. Yang ketiga, ini yang masih fresh 2022 kemarin, yaitu dalam rangka presidensi G20. Di Bali berarti ya? Di Bali. Ya. Nah, bulan Maret lah atau April kami mendapat penugasan dalam waktu 6 bulan harus selesai. Harus selesai dan area atau objek yang harus dilakukan beautifikasi cukup banyak. Jadi ada gedung terminal di internasional, khususnya di arrival dan departure internasional yang kita percantik dan berubah gitu ya. Berubah tampilannya dan ini sangat diapresiasi oleh banyak pihak. Dari Menteri, Wamen, dan hampir semuanya positif tanggapannya dengan itu. Ada gedung private jet yang kita permak ulang ya. Menjadi lebih benar-benar merepresentasikan suatu gedung yang memang dikhususkan bagi orang yang butuh kenyamanan lebih. Karena private jet ini kan biasanya marketnya adalah golongan yang punya duit gitu ya. VIP itu juga menjadi salah satu yang kita kerjakan. Ini dikonstruksi. Jadi
tugas-tugas ini juga sekaligus membangun kapabilitas kami di situ. Nah, properti tadi sudah disebutkan, ke depan tahun ini kami ada 8 proyek pengembangan properti yang harus dijalankan. Sebagian harus selesai tahun ini, sebagian lagi mungkin nanti baru proses perencanaan, perizinan, dan sebagainya. Jadi ada lahan di Bali, ada lahan di Jogja, Aerocity Jogja, lahan Kelan di Bali, ini yang cukup fenomenal. Ex Bandara Selaparang, yang ada 58-an hektar yang harus kita daya gunakan, dan juga mungkin lahan-lahan lain yang memang sudah masuk dalam rencana kerja kami. Nah, jadi ada yang size-nya kecil, cuma 5.000, mungkin ada yang sekitar 8.500. Sampai puluhan hektar. Ini bisa eksekusi tahun ini. Yang puluhan hektar seperti di Jogja 85 hektar, di Bali 33 hektar lahan Kelan, tentunya butuh proses. Yes. Mana ada satu proses birokrasi yang harus dilewatin, ada proses untuk memastikan marketnya seperti apa, pendanaan, dan juga nanti partnership yang kita harapkan ke depannya ini supaya APP tidak memberatkan dari induk, ya, tidak harus selalu minta duit untuk penyertaan modal apa segala macam. Langkah-langkah partnership ini juga kita upayakan. Memang kondisinya 2020 kita market sounding dan lain sudah dilakukan, tapi orang-orang kan investor masih wait and see. Nah, mudah-mudahan isu resesi di tahun ini tidak menjadi isu besar atas hal itu. Market domestik insya Allah masih tetap tumbuh. Gitu Mas Yudi. Yang menarik nih Pak Eko tadi sampaikan, 6 bulan beautifikasi dalam rangka presidensi G20 di Bali. Tadi disampaikan ada beautifikasi terminal, itu apa aja Pak Eko? Kayaknya banyak ya. Kalau terakhir kami ya, saya ke sana gitu kan memang jadi bandara internasional itu jadi keren banget gitu ya. Berarti mungkin itu kan sahabat AP1 kalau udah sekarang ke tempat internasional Bali mungkin jadi wah gitu ya. Pangling ya. Pangling ya. Nah, berarti sebanyak itu yang dikerjakan APP dalam jangka waktu 6 bulan gitu Pak Eko? Kurang lebih seperti itu, dan itu yang memang kan orang sekarang itu visual ya, yang dilihat gitu ya. Tapi sebetulnya di balik itu juga banyak yang kita kerjakan. Misalnya penggantian peralatan-peralatan untuk mechanical dan lain-lain itu kami kerjakan juga dari sisi APP. Jadi yang cukup dilihat oleh mata yang memang terjadi perubahan itu di keberangkatan internasional maupun di kedatangan. Kenapa di area itu? Karena ini kan presidensi G20. Ada 20 negara yang akan datang, baik itu pimpinannya maupun delegasinya. Dan semua akan melewati itu, baik dia pada saat datang maupun nanti pada saat kembali. Nah, ini menjadi fokus mulai dari lantai yang tadinya karpetnya sudah harus diganti, kita ganti dengan vinil yang kualitasnya bagus. Nah, kemudian ada interior, ya, kolom-kolom kita bungkus lagi dengan rotan sintetis dengan nuansa Indonesia. Itu keren banget tuh. Nah, kenapa gitu? Jadi, tapi jangan melupakan dari sisi safety-nya. Nah, mungkin ini yang tidak banyak dilihat orang ya. Lihatnya keren. Ada rotan sintetis di situ, anyaman bambu gitu kan, kurang lebih seperti itu dan lain-lain yang kita buat. Tapi materialnya semuanya harus memenuhi syarat safety, Pak Mas Yudi. Contoh, mereka harus fire retardant. Jadi kalau misalnya ada terjadi suatu insiden, misalnya bakaran atau dan sebagainya yang tentunya nggak kita harapkan, material-material ini harus benar-benar aman. Punya waktu sekian puluh jam dia baru bisa terbakar dan seterusnya. Jadi interior kita permak. Ceiling, ya, ceiling juga kita lakukan perbaikan. Dan satu lagi, yang mungkin ini memang ini bukan langsung oleh APP karena APP bukan seniman, yaitu kita tampilkan artwork. Jadi ada kurang lebih 10 artwork baru yang kita pasang di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Jadi mulai dari kalau di Arrival itu ada namanya Wana Segara Gunung. Nah, kurang lebih panjangnya ada 90 meter. Kerjasama kami APP dengan seniman-seniman lokal. Jadi harus orisinil, Mas Yudi. Harus seniman lokal yang punya taste Bali, yang tahu ceritanya, ini konsepnya seperti apa. Gitu.
ada konstruksi semesta, ada macam-macam di sana. Itu kan, ada Palemahan. Jadi ada kurang lebih sekitar 7 seniman yang kami gandeng, kemudian disupervisi juga oleh para kurator yang ada baik itu nasional dan juga dari Bali, dan menghasilkan satu karya yang menurut saya sih luar biasa ya. Jadi ini sebuah airport yang bukan hanya bicara mengenai function, Betul. ya, tapi airport begitu orang landing terbang 5 jam, 7 jam dari daerah asalnya, mereka itu sudah bisa merasakan atmosfer Bali dan Indonesia. Nah, ini yang penting gitu. Experience-nya ya. Jadi passengers experience-nya dapat. Yes. Kan capek ya, 5 jam, 7 jam naik pesawat, tiba-tiba di arrival disuguhin antrian, yang waktu itu masih ada kesehatan, kemudian ada di imigrasi, ada di bea cukai. Terus bandaranya boring gitu ya. Nah, dengan konsep yang baru, kami kolaborasi dengan beberapa desainer juga, kita bisa hasilkan satu konsep yang oke, this is Bali. Nah, saya sudah ada di Bali sekarang. Sekarang ada Wanascara Gunung, ceritanya apa sih? Kemudian ada tadi konstruksi semesta bercerita mengenai bagaimana kehidupan di Bali, mulai dari laut, darat, sampai ke pegunungan. Pegunungan itu melambangkan satu istilahnya ke Tuhan ya, tinggi kan dia. Nah, cerita-cerita itu diharapkan membuat siapapun yang datang ke Bali, bukan hanya presidensi G20 delegasi ya, Setelahnya itu juga ya. tapi orang-orang yang datang memang berwisata, yang tadinya mungkin tujuannya hanya surfing, atau tujuannya mungkin menikmati satu keindahan wisata, mereka tahu bisa mengeksplor yang lain lagi. Nah, ini salah satu karya ya, kalau saya bilang karya di tahun 2022 APP, bagaimana bisa menghasilkan seperti itu. Jadi cukup banyak cakupannya. Keren. Luar biasa memang. Keren. Dan sebagai salah satu proyek yang saya pun sebagai dirut kan baru 22 ya. Langsung dihadapkan pada situasi seperti itu, ini challenge yang luar biasa, tapi sekaligus saya berterima kasih. Dengan background tadi yang saya sebutkan, saya orang teknik mesin, manajemen, keuangan, harus berhadapan dengan sesuatu yang berbeda lagi di APP ini. Ini sangat menarik lah. Ilmunya banyak Mas Yudi. Ilmunya banyak banget. Nah, gitu. Iya, complicated banget Pak. Complicated banget. Nah, masalah ilmu banyak. Terus Bapak cerita tadi dari direktur utama baru area 2022 baru mulai. Kendalanya apa? Apa ada sesuatu kendala yang berarti nggak gitu? Apa kita bisa lah kita seperti apa Pak Eko dalam menjalankan bisnis? Iya, dimanapun kita berada ya, Mas Yudi, seorang HR di training, di pengembangan SDM pasti juga ada kendala. Kami pun di APP juga pasti ada. Ya, jadi 2020 masuk dengan cash flow yang terbatas, itu kendalanya luar biasa. Mikirin buat gaji pegawai bagaimana, menghasilkan atau mengikuti proyek bagaimana, itu kan kendala. Jadi ada kendala keuangan, ada kendala di SDM. Jadi SDM ini juga harus disesuaikan dengan bisnisnya. Mungkin ada yang punya kompetensinya udah tinggi, ada yang di bawah. Nah, kalau kita balik lagi bicara mengenai functional management gitu ya, di functional management yang sangat basic, ini kan ada 4 aja. Satu SDM, kedua adalah bicara mengenai finance, ketiga bicara operations, keempat bicara marketing. Nah, 4 ini yang kita benahin satu-satu gitu loh. Bicara mengenai SDM, alhamdulillah 2021 ya, begitu keuangan tadi sudah mulai membaik, kita sudah mulai bisa mengupgrade teman-teman. Mulai dari yang basic dulu, bahwa seorang engineer itu harus punya sertifikat keahlian. Ya, ini dulu kita cek mana yang harus di renewal, mana yang belum punya harus dibikinkan SKA atau SKK-nya sekarang. Kemudian mengikuti training-training untuk pengembangan SDM ini, kunci ini. Karena bisnis apapun kuncinya ada di sini. Begitu ini, kemudian assessment juga sudah mulai kita lakukan. Nah, jadi untuk menjawab kendala ya, jadi kendalanya banyak. Menjawab ini 4 ini. Dari sisi keuangan,
Alhamdulillah 2020 saya masuk di bulan September, ada satu hal yang menarik, ini mungkin salah satu key success factor-nya APP dari sisi finance. Kami melakukan satu program yang namanya adalah restitusi pajak. Nah, jadi memang cukup lama APP tidak melakukan restitusi pajak, dan saya melihat sebagai direktur keuangan waktu itu bahwa ini potensi untuk bisa menambah cash flow dan bisa meleverage APP di 2021 punya modal, baik konstruksi maupun properti. Kita mengajukan 78,3 miliar ke kantor pajak, dan alhamdulillah di 2021 itu restitusi cair 77. Oke. Ini yang menjadi kenapa, salah satunya kenapa APP cukup kuat dari sisi cash-nya sekarang. Nah, ini lesson learned juga bagi kami bahwa semua lini itu bisnis itu mesti diplototin, nggak bisa autopilot. Leader harus lihat masalahnya apa, bagaimana potensi solusinya. Keuangan, operation tadi ada 16 tempat yang harus dimonitor setiap saat. Ini dengan digitalisasi, dengan teknologi ini sudah sangat terbantu. Kita punya e-project tracker, kita bisa monitor mereka sedang apain, ngerjain apa proyeknya dan lain-lain. Operation ini juga menjadi salah satu yang sudah kita perbaiki. Tadinya kendalanya cukup besar, gitu. Teman-teman di sana siapa yang monitor? Bagaimana operationnya? Apakah mereka kerjakan sesuai target, progres dan lain-lain, gitu. Nah, terakhir marketing, ini menjadi satu hal yang penting di APP karena mencari bisnisnya, terutama mau di dalam mau di luar, marketingnya tetap penting. Ya, jadi kita mesti tahu 2023 contoh sekarang ini proyek-proyek di luar ada apa ya? KN, proyek-proyek yang lain jalan. Nah, jadi kendala-kendala tadi yang ada di APP, revenue-nya relatif belum tinggi, cash flow-nya terbatas, SDM-nya perlu upgrade gitu kan, operation-nya nggak bisa dikontrol setiap saat. Nah, inilah yang coba kita perbaiki, Mas Yudi. Memang belum sempurna hari ini, tapi arahnya akan ke sana. On track berarti Pak ya? On track. Ya. 2020 APP laba. Di saat kondisi pandemi, APP masih bisa membuka laba 15,7 miliar. Ya, waktu itu induk dan sister company kami yang lain dan kondisinya negatif. Nah, kemudian 2021 kami masih bisa mempertahankan laba. Meskipun proyek-proyeknya sudah mulai habis kan. 2022 yang baru kita closing kemarin di 31 Desember, meskipun ini unaudited, insya Allah juga APP akan laba. Nah, tren positif ini yang mesti kita bawa, yang harusnya bisa menjadi penyemangat, mau SDM kah, finance kah, operation, marketingnya menjadi lebih bagus lagi. Gitu Mas Yudi. Keren. Berarti dengan kendala-kendala itu dan on track sekarang semua Pak Eko, sekarang kita ngomongin tantangan ke depannya Pak Eko. Wah, seru nih. Tantangannya apa nih APP ke depan nih? Mau jadi apakah APP? Oke, kalau mau jadi APP seperti apa itu sebetulnya udah clear ya. Udah clear. Dari awal itu APP dibentuk udah jelas nih. Udah jelas. Okay. Ya kan? Tantangannya sekarang. Nah, sekarang kita coba untuk mempertajam visi. Oke. Jadi visinya itu kita akan menjadi salah satu pengembang AeroCity. Jadi propertinya itu udah lebih spesifik gitu kan. Properti kan banyak Pak Yudi. Ada bikin kos-kosan juga properti. Nah, jadi APP ini karena ada nama di depannya Angkasa Pura, coba kita kaitkan. Apa sih yang belum ada properti terkait dengan bandara? Salah satunya AeroCity. Jadi menjadi pengembang AeroCity di Indonesia dan juga bisnis konstruksi. Jadi inilah APP ke depannya. Dengan 3 pilar bisnis yang tadi. Property developer dan property manajemen atau facility management gitu. Jadi ini yang menjadi kedepannya untuk APP, harusnya kita on track ya. Sampai dengan hari ini kita sudah mengarah ke sana, meskipun memang kita tahu lah bisnis properti, kalau Mas Yudi lihat ya, nggak ujuk-ujuk Sinarmas Land menjadi sebesar sekarang. Betul. Ya, tidak ujuk-ujuk Ciputra menjadi sebesar sekarang. Mereka butuh proses waktu 20 bahkan 30 tahun. Setuju. Nah,
Tapi arahnya mesti jelas, kan gitu. Arahnya mesti jelas. Kita mau kemana nih? Apakah kita mau menjadi Sinar Mas Land? Oh tidak. Kita mau menjadi Ciputra? Oh tidak. Intiland juga tidak, beda lagi. Kita mau jadi Hero City developer. Nah, jadi supaya masih ada satu benang merah dengan induk perusahaannya sebagai airport operator. Land banknya itu berarti paling besar yang di YIA itu ya? Kalau saat ini beberapa lahan ya, itu memang kombinasi. Ada yang dimiliki oleh induk seperti di YIA di Bali, namun juga kita dalam rangka IKN kemarin juga sudah mencoba untuk land bank sendiri gitu kan. Karena memang lesson learn yang terutama saya peroleh ya sebagai newcomer di bisnis properti ya dan konstruksi gitu. Nah, kenapa Sinar Mas bisa besar seperti itu di Putra dan sebagainya? Karena mereka mengkombinasikan bisnis propertinya antara yang recurring income sama yang quick yield. Mereka bikin perumahan yang mereka bisa jual. Betul ya? Betul. Duitnya dapat langsung kan? Ya kalau orang KPR itu kan banknya yang bayarin. Mereka akan terima cash langsung. Pada saat ini sudah jalan, mereka punya cukup modal untuk mengembangkan bisnis yang non-recurring. Seperti apa? Kalau teman-teman Mas Yudi main ke BSD gitu, kebetulan saya tinggalnya di sana juga gitu kan. Makanya setiap hari pulang ke BSD itu selalu menginspirasi kapan ya APP bisa seperti ini gitu kan. Dan pasti bisa ya. harus bisa gitu ya. Nah, di situ mulai dibangun yang namanya Ion Mall. Ada ICE BSD. Ya kan? Nah, ini bisnis-bisnis yang recurrent income. Mereka nggak jual. Mereka kerjasamakan. Nah, Mas itu. ICE dengan salah satu perusahaan swasta gitu untuk memang spesialis event ya, untuk MICE kan kegiatan di situ. Nah, mereka sukses itu. Nah, ini lesson learn yang kita peroleh, APP peroleh, terutama saya peroleh bahwa dalam hal bisnis properti kita nggak bisa membangun satu airport city itu semuanya sewa. Dapat recurring income. Itu akan sangat membebani keuangan. Karena apa? Nanti nunggunya bisa 15, 20, bahkan mungkin 25 tahun. Duitnya baru balik. Tapi harus dikombinasikan misalnya, next ya, kalau kita mau mengembangkan satu lahan properti, dari 100 hektar nih misalnya. 40-nya ini bisa kita jual harusnya. Bikin residensial. Bayangkan satu airport, kalau di situ ada 1000 komunitas airport kan bukan hanya Angkasa Pura I kan ya. Banyak sekali. Ada 1000 orang yang butuh residensial, rumahan di situ, butuh perumahan di situ. Nah ini akan sangat cepat terserap. Duitnya bisa kita peroleh, baru ngembangin di situ, bangun theme park, bangun rumah sakit, bangun cargo village, gitu kan. Ekosistemnya bangun retail outlet, bikin hotel dan lain. Ekosistem di satu kawasan Aero City ini akan terbangun. Yang baru-baru tadi ini recurrent income, gitu loh. Akan menjadi pendapatan perusahaan selamanya. Kalau tadi dijual kan sekali dapat selesai. Ini akan menjadi pendapatan selamanya. Tapi sudah dibantu pendanaannya dari yang dijual tadi. Ini lesson learn yang sangat bagus yang menurut saya harus kita ketahui bahwa dalam hal pengembangan aset nggak bisa hanya kita mengandalkan untuk sewa saja. Terutama bagi APP yang memang pengembang properti gitu. Nah, mudah-mudahan ini ilmu-ilmu baru inilah yang nanti harus kita pakai untuk mengembangkan APP ke depan. Keren. Nah, setelah panjang kita ngomongin tantangan, kan posisinya Pak Eko ini kebanyakan suka, kebanyakan dukanya Pak Eko. Harus suka lah. Suka ya? Iya. Jadi nggak ada duka ya Pak? Janganlah ya. Jadi ya kalau duka itu relatif bagaimana kita mensikapi saja. Bukan. Kegagalan selalu ada lah ya. Kita ikut tender kalah juga, itu buat saya duka, sakit gitu kan. Ikut tender di satu proyek konstruksi yang kita tidak menang, kami tidak menang APP. Itu duka ya dalam konteks kita sebagai korporasi ya, perusahaan. Itu paling sebel saya. Kenapa kalah? Karena saya selalu bilang sama teman-teman jadi di tim APP ya, bahwa jangan pernah mau kalah.
jangan pernah mau diremehkan. Gitu. Kalian harus selalu yang terbaik di setiap apapun. Mau pelelangan. Ya tentunya dengan sesuatu yang memang terukur ya. Menang tapi ternyata dalam pelaksanaannya kita rugi juga nggak bagus. Nah, jadi pasti ada dukanya, tapi buat saya sukanya di APP jauh lebih banyak. Dengan uraian yang tadi, bisnis konstruksi alhamdulillah kita dipercaya ya dengan event terakhir presidensi G20. Di bisnis properti sudah bertelur 3 dalam 2 tahun. Jadi ini merupakan salah satu kawah candera di muka buat saya dan teman-teman di APP untuk mengembangkan bisnis properti dengan size yang ya mungkin lebih agak kecil, nggak apa-apa gitu. Tapi at least kita mulai. Daripada kita mimpi yang besar tapi nggak mulai-mulai. Gitu kan. Tadi saya bilang kan makanya gaspol satset gitu. Kerjain aja dulu. Nanti kalau di situ ada yang penting ya, yang penting kita rencanakan dengan baik. Niatkan bahwa kita sungguh-sungguh tidak ada niat jelek terhadap rencana bisnis ini gitu ya. Orang-orangnya harus benar-benar integritasnya kita yakini untuk menjalankan ini. Kalau toh nanti ada kendala-kendala, ya ini bagian perjalanan yang harus kita lewati. Ya kan? Dari situ kita belajar nih. Oke, masalahnya di sini. Sebelum masuk ke pertempuran yang sebenarnya tadi. Masuk ke dalam pengembangan yang lebih besar. Kalau boleh itu nggak ada salah harusnya. Gitu. Kalau salah harganya mahal. Nah, gitu. Ya, kalau yang kecil salah nggak apa-apa kita perbaiki gitu loh. Tapi kalau yang besar salah, nah, harga atas kesalahan itu mahal banget. Nah ini menurut saya ya saya pikir suka lah. Pokoknya enjoy aja, kita nikmati lah gitu. Semua harus fun ya Pak ya, jalanin dengan oke ya. Iya dengan niat yang baik dan juga semua pasti ada nikmatnya di situ gitu loh. Gitu. Nah, harapan Bapak untuk APP? Selaras dengan tadi, tujuan APP ke depan, mudah-mudahan yang sudah kita rencanakan hari ini dan ke depan, itu bisa terkawal dengan baik. Ya. Nggak muluk-muluk, Mas Yudi. Jadi fokus dengan apa yang sudah kita buat sekarang, dan eksekusi adalah hal yang paling penting. Rencanain bagus-bagus, nggak ada eksekusinya, nilainya 0. Gitu kan. Tapi kalau eksekusi perencanaannya kurang-kurang dikit, masih ada nilainya. Kan gitu. Tinggal kita perbaiki, kita sempurnakan. Jadi harapannya ke depan APP akan tumbuh lompat ya. Di APP saya berharap ada satu tipping point. Ya. Ada kenaikan yang bukan hanya apa istilahnya linier, tapi menjadi satu yang eksponensial dan itu tidak mudah ya. Saya pastikan tidak mudah, tapi saya dan teman-teman di APP meyakini dengan sungguh-sungguh, dengan dukungan dari induk perusahaan di semua bidang ya, jajaran direksi, para VP, termasuk dari teman-teman HC, nanti kalau misalnya ada talent mobility dan lain-lain, ada training yang bisa kita ikutin sama-sama untuk menambah knowledge teman-teman di APP, saya yakin itu bisa. Ya, katanya gitu, setiap ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Di balik kesuksesan Bapak sekarang dengan APP-nya, terus perjalanan skill sensitif nih Pak ya, sensitif kita dari luar masalah tentang APP. Oke ya. Pribadi nih ya. Oke boleh ya. Pribadi boleh. Pribadi boleh ya. Boleh. Cuma saya lebih deg-degan kalau ditanya pribadi. Support keluarga Bapak terhadap kondisi pekerjaan Bapak apa? Sangat besar, Pak. Keluarga ini dalam hal ini ya anak dan orang tua. Kalau orang bertanya, masih kalau orang zaman dulu kan katanya jimat ya. Nah, jimat saya orang tua saya. Alhamdulillah ibu dan bapak saya ada, masih ada, sehat itu. Nah, jadi kalau dibilang itulah supporting keluarga itu yang paling penting. Kebetulan istri kita punya di satu perusahaan, ya masuk di tahun yang sama. Oke. Bukan cinlok ya, Pak ya? Ya? Cinlok bukan?
Ya kurang lebih lah ya seperti itu. Cuman zaman itu tahun 2001 saya menikah ya. Oke. Zaman itu kayaknya cinlok belum muncul kata-kata cinlok. Mungkin lebih tepatnya Tresno Jalaran Soko Kulino waktu itu mungkin. gitu, Gitu ya. iya, Nah, iya. jadi di mana istri yang ada di AP1 sudah tahu bagaimana aktivitas dan kebutuhan perusahaan dimanapun saya mulai dari saya di Bali tiba-tiba dipindah ke Jakarta itu luar biasa itu. Anak saya yang terkecil baru setahun setengah, 3 anak, eee, pilihan yang tidak mudah gitu ya. Tapi ya itu tahu, ya udah kan harus milih ya, harus milih. Ya kita jalanin dengan konsekuensinya sampai pindah-pindah terus. Akhirnya 2017 saking udah kelamaannya berjauh-jauhan gitu, LDR ya kalau sekarang bilang ya. Jadi saya boyong ke Jakarta. Tapi so far memang itulah yang membuat saya bersemangat untuk memberikan yang terbaik di pekerjaan karena ada keluarga. Berarti penganut Bulog juga Pak ya? Bujang lokal. Dulu sempat kurang lebih sekitar 8 tahun ya. 8 tahun dengan dinamika dan kesenangan dan kesedihannya gitu ya. Pulang ke kos-kosan lihat tembok kita. Nah, alhamdulillah sekarang pulang ke rumah saya bisa masuk ke kamar anak-anak saya jam berapapun. Seperti beberapa hari yang lalu ada persiapan buat prarup, srup gitu, pulangnya bisa jam 1, jam 12. Bisa melihat mereka. Dan itulah kalau dibilang itu peran keluarga, disitulah energi saya begitu lihat mereka pagi, subuh, bangun 100% lagi. Gitu Mas Yudi. Recharge lagi ya? Kira-kira begitulah. Iya. Terus anak-anak protes nggak Pak? Kalau zaman dulu sampai yang dulu lah, yang long distance LDR pernah ya. Jadi namanya anak juga pasti kan mengharapkan orang tuanya di dekat mereka. Mereka butuh ditemani untuk belajar, mereka butuh disupport untuk ini dan itu gitu ya. Jadi sampai sekarang pun cuman semakin mereka remaja, dewasa, kebetulan anak saya yang pertama udah kuliah semester 7 gitu kan. Yang kedua sudah SMA kelas 3 sebentar lagi juga kuliah. Yang ketiga SMP kelas 3 sebentar SMA. Artinya mereka sudah memahami si ayahnya ini kerjanya seperti apa. Bahkan tidak jarang ada event-event tertentu, misalnya pada saat ulang tahun perusahaan, ajak ke ruangan. Ini loh, ayahnya kerjanya di sini, tugas-tugasnya ini selalu saya share gitu ya. Saya selalu sampaikan ke mereka biar mereka juga paham. Nah, jadi mau membuat seimbang, tapi memang itu tidak mudah. Kan katanya orang bilang kan hidup itu seimbang, work-life balance gitu kan. Kalau buat saya sih, ya itu niat. Tapi benar-benar seimbang itu berat buat saya. Masing-masing punya apa ya istilahnya, pandangan keseimbangannya itu beda-beda. Jadi ada waktu-waktu yang memang kita harus khususkan buat mereka untuk memonitor, duduk, ngobrol bareng sama mereka, bagaimana sekolahnya, bagaimana pertemanan mereka dengan kawan-kawannya dan sebagainya. Karena itu tanggung jawab kita kan sebagai orang tua. Nanti yang ditanya di akhirat itu. Iya. Itu. Gimana kamu sama anakmu? Gitu kan. Jadi itu hal yang ya kita mencoba untuk menyikapinya keluarganya dewasa gitu. Gitu. Bukan kekanak-kanakan tapi kita dewasa dengan sesuai porsinya. Kalau yang udah gede mungkin diperintah, tapi kita ajak ngobrol, makan berdua. Kak, kita makan berdua, yuk kita jalan. Kuliah bagaimana? Ini bagaimana? Quality time kalau orang bilang sekarang. Nah, itu penting sih. Keluarga Pak, pernah nggak masterpiece-nya Bapak APP itu diajak kita ngeliat nih, misalnya tadi Bapak ke Bali gitu, diajak keluarga lihat Bali ini, kerjaan Bapak ini, gitu sering nggak Pak? Pak? Ya gini, jadi terutama dalam 3 tahun terakhir saya di APP ini ya, jadi tidak selalu harus hadir di situ, tapi misalnya tadi yang saya sampaikan, video bagaimana G20 project itu berjalan, artwork, kemudian driving range, kan sekarang bisa divideokan. Di IG juga bisa. Nah, saya share ke mereka. Nih APP lagi bikin ini loh. Kalian kalau ada teman-teman di tag aja atau gimana gitu.
Karena beberapa bisnis itu kan erat kaitannya dengan milenial juga tadi kan, anak-anak muda udah mulai driving range, anak-anak muda seneng nongkrong Betul. dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi ya mereka harus tahu lah apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan orang tua juga harus tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Yes. Meskipun saya menghargai ada batasan ya. Kalau mereka udah bilang anak-anak sekarang nggak bisa. Ini terkait ini bisa nggak diselesaikan Kak? Bisa ya, ya udah, nggak akan lepas gitu. Paling tanya hasilnya aja, Gitu ya. kayak gitu. Pak, sampai saat ini jadi sebagai Direktur Utama APP, ada pihak-pihak orang yang menginspirasi nggak Pak? Banyak. Ini inspirasi saya, masih di banyak sih ya. Jadi saya memang tidak punya spesifik siapa sih yang menginspirasi saya dalam hidup ini gitu ya. Dengan perjalanan mulai dari kecil di kampung, pindah-pindah tempat dan sebagainya gitu. Intinya gini, setiap orang yang saya temuin, pastilah orang itu punya kelebihan. Ya, entah cara dia sebagai leader, entah keahlian dia di bidang teknis, ya pasti ada. Dan itu selalu saya usahakan ambil. Gitu. Bagaimana orang ini kok rapi banget dalam memanage satu pekerjaan. Itu saya ambil. Jadi inspirasi saya ya bisa pimpinan, ya. Bos saya banyak ya dari tahun 97 berkarir di APP, di AP1. Pimpinan saya kan banyak berganti-ganti. Mulai di cabang dulu ada, boleh sebut nama nggak sih? Nggak apa-apa, boleh. Ya. Oke. Jadi mulai orang yang mengajarkan saya di bidang komersial pertama kali itu ada asmen saya namanya Pak Priyono. Oke. Karena beliau udah pensiun. Mungkin yang teman-teman kenal ini ada Pak Mangku, ada Pak Heru Legowo. Beliau orang-orang yang sudah pensiun semua. Tapi beliaulah yang membuka saya. Yang tadinya skupnya cuma sebagai pelaksana PJP2U, mulai tahu Angkasa Pura I itu apa, dan seterusnya. Mulai dari itu di Bali, kemudian pindah ke Jakarta, ada orang-orang baru lagi di situ, direksi AP1 saat itu. Bergerak lagi, sampai dengan hari ini, bapak-bapak kita yang ada di lantai 6, lantai 4, lantai 3 di Gedung Graha, itu semua inspirasi, dengan semua kelebihannya. Pokoknya ambil aja lebihnya. Yang lainnya udahlah, nggak tahu saya gitu. Ambil aja lebihnya. Karena saya yakin orang lahir itu pasti dibekali dengan kelebihan masing-masing. Ya. Dan saya selalu melihat etos kerja, kemauan untuk maju. Ini yang salah satu inspirasi yang membuat saya harus bisa kayak gitu. Ada orang-orang yang punya kemauan kuat untuk maju. Karena gini, Mas Yudi, kalau orang pinter, kecerdasan itu karunia. Mungkin setiap orang yang pengen dilahirkan kayak yang di belakang Mas Yudi itu. Albert Einstein. Iya, pinginnya ya. Setiap orang tua yang mau punya anak, anakku pinternya koyok Albert Einstein. Ya kalau pakai bahasa Jawa sesekali gitu. Seperti Albert Einstein. Tapi kan Tuhan memberikannya beda-beda. Tapi apa yang bisa menjadi pilihan bagi setiap orang? Kemauan kerja, kesungguhannya. Itu pilihan menurut saya. Nah, apakah kita mau coba berjalan sehari 10 meter atau kita mau berjalan sehari 1 kilometer? Itu pilihan. Nah, saya selalu terinspirasi sama orang-orang yang pokoknya kalau sampai mentok ketemu tembok nggak bisa lagi, ya udah saya agak di situ. Mentok. Saya akan cari jalan lain, bukan berhenti juga, gitu kan. Tapi itulah orang-orang yang selalu menginspirasi buat saya. Banyak sih, di luar juga banyak, tidak harus di Angkasa Pura I. Banyak dengan umur yang sudah, bulan kemarin saya 46 tahun. Jadi kalau 46 itu angkanya Valentino Rossi gitu ya. Itu juga inspirasi saya itu. Maksudnya gini, dengan usia setua itu tapi masih bagaimana dia bisa eksis di dunia yang dia cintai. Betul. Gitu kan. Nah, jadi di usia 46 banyak sekali inspirasi yang saya ambil dari orang lain. Itu baru dipikirkan cocok nih buat saya. Saya bisa nih. Tapi ada juga kayaknya bukan saya. Ada seperti itu. Ini beda karena saya juga punya kelebihan sendiri yang diberikan oleh Tuhan kan di balik kekurangannya. Yes. Pak,
Pertanyaan spontan. Bapak harus jawab nih. Definisi sukses menurut Bapak apa? Jawabannya nggak boleh spontan. Apa tuh? Sukses itu banyak dimensinya. Oh, oke. Iya kan? Kalau dimensinya kesehatan, ya sehat. Dimensinya terhadap keluarga, saya ingin mengantarkan anak-anak saya minimal bersekolah, berpendidikan S2, dan mereka bisa mandiri. Itu kesuksesan saya sebagai orang tua. Legacy saya sebagai orang tua adalah itu. Ya. Sedangkan buat APP, gitu kan, kesuksesan menurut saya adalah bagaimana APP bisa mewujudkan visinya tadi. Bisa mewujudkan bikin airport city di Jogja, di Bali, dan mungkin di bandara lain. Itulah sukses. Nah, kurang lebih gambarannya adalah sukses itu kalau kita bisa membuat sesuatu yang menjadi lebih baik daripada yang saat. Sukses itu adalah membuat sesuatu yang lebih baik daripada saat ini. Iya. Di keluarga, kalau bapaknya tadi umur 45 baru S2, saya berharap anak saya umur 25 udah S2. Atau udah menjadi seorang dokter sebelum umur 30 tahun misalnya. Itu sukses di situ. Di APP, yang tadinya belum bisa ngembangin Airport City, sudah punya portofolio Airport City. Nah, gitu. Itu sukses. Di sesuatu yang harusnya lebih baik. Gitu. Yang kalau orang mencapainya 100, kita bisa 110. Nah, itu sukses. Makanya dimensinya banyak sukses. Gitu. Kalau KPI above ya Pak ya? Kalau KPI ya 100 minimal adalah 101. 101 ya. Iya kan? Kan gitu kan, maksimal 110 kan, minimal 101. Jadi sukses itu multidimensi. Multidimensi, tergantung kita mau ke mana arah sukses. Tapi kurang lebih, asalkan kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik daripada yang hari ini saya kerjakan, dimanapun itu, di keluarga, di kantor, di masyarakat, gitu, itulah sukses. Kan ada itu. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini lebih jelek baik daripada orang yang beruntung atau orang yang sukses. Hari esok lebih baik dari hari ini kan. Kira-kira gitu kan? Setuju. Gitu. Okay. Jadi itulah sesimpel itu. Pak Eko, sebelum kita berakhir Evetal Podcast, saya mau ada sedikit closing statement dari Bapak untuk teman-teman sahabat AP1. Silakan Pak Eko, ada yang mau disampaikan buat teman-teman sahabat AP1? Oke, cukup panjang sih karir saya di AP1 ya. Yes. Sudah 25 tahun di AP1 dan insya Allah kalau panjang umur 10 tahun lagi, ya kan? Jadi itu perjalanan yang sangat panjang. Mungkin melalui forum ini, ya kan, lewat diundang sama Mas Yudi, teman-teman bisa mengenal saya lebih banyak lagi. Yang ingin saya sharing adalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang sungguh-sungguh mengusahakan. Ya, bahwa Allah itu punya takdir, ya kan? Tapi kita kan nggak pernah tahu takdir. Hari ini saya mau tiba-tiba dipercaya jadi dirut. Tapi yang mesti dilakukan adalah langkah pertamanya harus naik tangga dulu nih. 1, 2. Harus yakin sama usahanya. Harus mau usaha. Tidak neko-neko lah kerja gitu loh. Kerja aja, usaha yang bagus gitu. Tuhan pasti lihat, orang pasti lihat. Berikan karya yang terbaik gitu kan. Nggak usah kanan kiri apa ya istilahnya, kanan kiri lobby gitu kan. Nah, itu ya buat saya yang penting cukuplah dikenal dengan karyamu saja. Lebihnya ya udah serahkan sama yang. Nah, mungkin terakhir kalau dari saya, ini kan orang Jawa ya, jadi mungkin pernah dengar istilah urip iku urup. Apa itu? Hidup itu harus nyala. Hidup itu jadi cahaya. Hidup harus ada manfaat. Manfaat yang paling kecil buat diri sendiri. Jangan hidup nyusahin orang lain. Buat anak muda ya, yang baru lulus, jangan ngeluh. Cari kerja. Paling tidak kerja itu buat siapa? Buat diri sendiri. Ya kan? Setelah itu keluarga. Setelah keluarga ada perusahaan, ada masyarakat dan seterusnya. Jadi urip iku urup, hidup itu harus menyala, hidup harus menjadi penerang, harus menjadi cahaya
buat di sekelilingnya kecil, besar, besar, besar gitu. Nah, itu salah satu yang banyak sih sebetulnya. Itu salah satu yang menurut saya ya jadilah manfaat aja. Selebihnya baik buruknya ya kita serahkan sama niatkan dengan baik. Dan itu aja. Siap. Kasih. Thank you Pak Eko Kasih. atas kehadiran di CFV Talk Podcast. Oke. Sukses terus buat Terima kasih, Eko, Mas Yudi. salam buat APP teman-teman semuanya. Siap. Terima kasih teman-teman CFE semua atas kesempatannya. Top program ini. Mudah-mudahan ini berkelanjutan dan bisa menginspirasi banyak orang. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Amin. Pak Eko, Ya. ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami CFV Talk Podcast. Mohon perkenan terimanya. Oke. Kita berdiri aja ya. Boleh, boleh. Ya. Siap. Terima kasih Thank you. Mas Yudi dan rekan-rekan CFE semua. Top. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Siap, siap. Monggo Pak Eko. Sahabat AP1, demikian CFV Talk Podcast. Terus tonton CFV Talk Podcast. Jangan lupa di follow, like, and subscribe. See you at next episode. Bye.